Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks. Kali ini saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Langsung saja ke IHSG. Hari ini ditutup di harga 6.941, menguat 0,63% dan transaksi sampai saya buat video ini di 13,9 triliun. Cukup besar ya. Sepertinya memang ada inflow yang cukup masif nih di IHSG. Tutupannya di 6.926, diturunin 15 poin, nggak masalah. Langsung saja ke teknikannya, IHSG masih sama, candlenya ya gitu-gitu aja. Kalau untuk candle yang hijau gede seperti ini, naik persenan kayaknya berat. Hati-hati, menurut saya IHSG itu sudah rawan ada profit taking. Karena gambaran saya ya, kalaupun maksimal naik 7.000, kalau 7.200 tuh kayaknya berat. 7.000, terus koreksi dulu. Mudah-mudahan koreksinya nggak terlalu jauh di 6.700 saja, mantul lagi. Apa? Karena 7.000 tuh level psikologis, dulunya itu adalah support kuat dan sekarang jadi resisten. Kita lihat aja dulu ya untuk IHSG, tapi pandangannya gimana untuk Juni? Juni ada potensi bullish, tetap potensi menurut saya bullish. Entah nanti di 6.700 support atau 6.500. Pokoknya dua ini aja nih. Tapi kalau pandangan Borneo Trader waktu sebelumnya ya dia sideways-nya di sini. Di bawah 6.700 6.800 ini dia sideways. Tapi kalau dia bisa sideways plan 1 kemarin, saya bilang di atas 7.000, di atas 6.800 7.000 nih, ya bagus juga. Ya. Pokoknya fokus saja Bapak Ibu cari saham-saham yang bisa naik. Itu aja. Yang potensi teknikalnya masih bagus, masih di bawah entry. Tuh ya. Jadi itu aja dulu untuk IHSG. Besok gimana? Masih ya bisa ada koreksi dikit lah besok. Kalau menurut saya besok bisa ada koreksi dikit. IHSG. Langsung saja ke saham pertama. ISAT yang ditutup dari 1.950 sama harga penutupan hari sebelumnya. ISAT di pucuk ya. Jadi belum lah. Belum terus kenapa? Lihat kayak Antam bilangnya belum di 2000 berapa? 2500 belum, tinggi. Ini sekarang di 2700 kan Antam. Ya itu kebetulan naik. Gimana? Gini aja Bapak Ibu ya. Saya sering menemukan tuh. Kalau nunggu terus gimana? Koreksi, nunggu koreksi baru beli koreksi. Ya seperti itu memang kalau mau risknya kecil. Tapi kalau nggak mikirin risiko, ya hajar aja terus harga atas pun hajar aja. Ya. Kalau bertanya pas di atas sini boleh beli nggak? Kenapa pas di bawah nggak beli? Waktu dia di bawah sini nggak beli kenapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya tahu semua manusia itu sifat dasarnya memang ke trigger yang untung, yang naik ya. Pasti banyak yang FOMO. Seperti harga emas. Harga emas sekarang di 2 juta tuh banyak yang FOMO. Dari harga 1,8 juta tuh sampai ke 2 juta tuh tiba-tiba outlet yang jual emas batangan, emas 99, emas Antam itu tiba-tiba banyak. Kemarin tahun lalu di 800-900 kenapa nggak ada yang beli itu? Nah itu sama di saham tuh sama ya. Jadi nggak bisa, memang ya seperti itu manusia. Caranya gimana Bapak Ibu? Harus kontrol emosi, kontrol psikologis. Ya kalau Bapak Ibu ketinggalan ya udah, jangan dikejar, tunggu koreksi. Kenapa? Seperti ini nih pasti ada koreksinya. Tapi kemarin sempat koreksi di 30 April dah naik lagi ya. Apakah pasti ada koreksi lagi? Pasti ada. Jadi menurut saya ISAT wait and see. Tapi kalau Bapak Ibu nekat silahkan. Ini kan dia di bawah resisten tuh. Kalau tembus 2000 ya, kalau memang ditarik kuat lagi ya bisa 2200. Itu aja untuk ISAT ya. Lanjut Excel yang ditutup dengan 2180 sama harga penutupan hari sebelumnya. Excel masih sideways ya. masih ada golden cross, mudah-mudahan bangkit ya. Ini trading plan saya, target supportnya 2180, 2200 dan target price saya TP1 tuh di 2350. Kalau Bapak Ibu mau ikutan seperti ini ya silakan. Pokoknya Excel itu targetnya Jumat sudah di atas EMA 200 tuh udah bagus. Target Jumat di atas 2250 udah bagus. Hati-hati kalau Jumat dia di bawah 2130. Simple gitu aja analisanya. Ya. Kalau mau bagus ya harusnya Jumat di atas 2240. Untuk minggu depan target 2360. Excel. Lanjut TLKM yang ditutup dengan 2620
terkoreksi 2,23%. TLKM koreksi dulu. Walaupun koreksi sampai 2500 itu aman. Back buy. Kenapa? Kalau Bapak ingat analisa saya, dia sideways-nya di potensi besar ya di bawah 2700 dan supportnya 2500. Nih di sini dia sideways. Sebelum Juni naik lagi. Uji paling nggak trendline downtrendnya ini di 2800. Lumayan kan, dari 2500 ke 2800 10% tuh dapat. Risknya berapa ya? Jebol 2500 buang. Tunggu bawah. Kasih. Apalagi besok ada potensi menurut saya ISG koreksi tipis. Mudah-mudahan nggak dalam ya. Apalagi Telkom hari ini titik tutupan di harga terendahnya, besok bisa melanjutkan penurunan. Incer 2500. Disclaimer analisa kembali. Lanjut, ERA yang ditutup dagang 488 terkoreksi 1,61% asing. Belum dibuka. ERA sudah sesuai target price boardnya trader. Sudah TP. Bahkan dikasih lebih di 510 kemarin terus turun. Jadi kemana arah ERA? Ada potensi koreksi. Kalau pandangan saya area 480 bisa jebol. Tapi kembali lagi ini disclaimer ya. Ya sebenarnya ya kalau ERA ini koreksi sampai 440 tuh masih wajar. Ingat, masih wajar. Berarti turun 10% itu masih wajar untuk ERA ya. Jadi tunggu di bawah kalau menurut saya. Gimana kalau nggak koreksi sampai bawah, dia mantul dari 476? Ya spek buy di sini. Gimana respon Bapak Ibu setelah beli di 480 sampai 474? Mau stop loss nggak kalau gagal bertahan di atas 470? Kalau mau ya udah. Atau mau approach down kah di 440? Atau nanti Bapak Ibu cut loss di 472 atau 470 cut loss, nanti buyback di 440? Seperti itu kah strateginya? Banyak macam kan, ada 3 strategi itu. Kalau beli harga di 480. Ya. Itu aja. Kalau untuk ERA, kalau pandangan saya ERA bisa swing low dulu, false break, turun, baru rebound. Juni. Mudah-mudahan ERA. Lanjut ERAL yang ditutup dagang 282 menguat 1,43%. ERAL bagus ya. Tembus 290 pasti tembus, tapi mungkin saya kapan tembusnya? Minggu depan atau 2 minggu lagi. Ini pandangan saya, ERAL itu sideways. Akan menjaga supportnya 260. Kalau dia ada koreksi ke 260, buy on weakness, buy on support, ERAL. Ya, gimana kalau tembus buy on breakout 290? Simple aja. Kalau berani, ERAL. Lanjut, MTEL yang ditutup dagang 600 terkoreksi 4%. Lumayan dalam nih MTEL koreksi ya. Tunggu swing low. Ya mulai cicil 580, 550. Cicil 580, 550. Gak usah panjang lebar analisa. Kalau berminat beli MTEL. Karena kalau pandangan saya dia ini bisa turun sampai ya maksimal 550. Itu buy on weakness. Kalau ke situ pasti peluang besar naik. Lanjut. Tebik yang ditutup dagang 2200 muat 0,91%. Luar biasa Tebik. Kalau Bapak Ibu ada buy on breakout, selamat. Kalau saya nggak perhatikan Tebik, memang ada saham yang lain. Ya, waktu itu kalau Bapak Ibu ingat, kalau nekat buy on breakout, dikasih 10% dari 2000. Lumayan nggak? Lumayan. Ya, jadi kemana arahnya? Ke atas. Kalau seperti ini, potensi ke atas. Tapi mungkin belum saatnya langsung digas, bisa ada koreksi lagi. Ke 2000 lagi nggak, itu maksimal turun. Tapi kalau melihat seperti ini, palingan, disclaimer ya, 2130 2200. 2150 2120 itu aja koreksinya. Gas lagi nggak? Gas. Target berapa? 2400 2400 2500 arah Tebik ya. Lanjut, Tower yang ditutup dagang 590 menguat 2,6%. Tower bagus dan Tower sudah mencapai puncaknya 630. Sayangnya koreksi, wajar. Belum saatnya, tapi akan segera tembus ke 600. Tembus 625 ya, maksudnya resistennya tembus, nanti tunggu sabar. Target ke berapa nih? Target 700. Mudah-mudahan Juni. Jadi kalau dia ada koreksi ambil, karena pandangan saya dia nggak akan turun lagi di bawah 550. Jadi kalau ada koreksi ke dekat-dekat 50 itu menarik 550 atau 570 itu mulai cicil bisa. Ya, karena potensi besar untuk Tower itu, kalaupun nggak mampu tembus minggu depan 620 itu sideways untuk naik ke atas ya. Tower. Disclaimer analisa kembali. Lanjut, Sen yang ditutup dagang 107 terkoreksi 6,95%. Sen ke 100 pun oke, masih supportnya 100 dijaga, spek buy kalau dia ke 100 ya. Potensi tetap gambaran saya sideways. Nah ini dia dekat-dekat support
kesempatan. Kalau Bapak Ibu berminat, send. Itu aja untuk send. Lanjut. ASA yang ditutup dengan 665 terkoreksi 1,48%. ASA, waduh, koreksi biasa nih, ya. Bisa rebound nggak? Bisa. Tapi ya itu. Ini 650 ini harga-harga tanggung antara dia mantul. Kalau pandangan saya bisa mantul dari 650. Disclaimer ya, kalaupun turun tuh maksimal 600 tuh rebound lagi. 620, 600 tuh rebound. Targetnya 700 tembus. 700 tembus. Yakin dan percaya. Ya, disclaimer nih loh ya. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Keputusan Bapak Ibu beli jual saham itu di tangan sendiri yang mencet ya. Jadi tanggung masing-masing. Jadi ASA menarik, ASA diperhatikan ya. Tapi ya itu takutnya tiba-tiba kalau ISG koreksi Kamis Jumat tiba-tiba turun dalam tuh, agak dalam bisa turun bagus. Cuman kalau kita nawar di 600 takut nggak dikasih. 620 600 tuh takut nggak dikasih. Kita lihat strateginya nanti aja. ASA ya. Kalau Bapak Ibu mau diinfokan live momentum, Bapak Ibu bisa join secara gratis. Yang nggak mau berbayar ada yang gratis. Grup swing trader. Tapi ada syarat dan ketentuan. Apa syaratnya? Pertama, Bapak Ibu harus punya cash di RDN atau trading balance di akun Stockbit ya, sekuritas Stockbit. Itu minimal 10 juta baru Bapak Ibu bisa pencet join to di sistem aplikasi Stockbit ya, di mana di menu profile scroll ke bawah ada tulisan external community. Masukkan kodenya, R-nya besar, R41778. Ya, itu pas Bapak Ibu pencet tuh langsung ada notifikasi fee naik. Ya, fee belinya dari 0,15 jadi 0,175. Naiknya cuma 0,025. Sangat kecil. Terus fee jual yang pertamanya, yang normalnya 0,25 jadi 0,27. Jadi fee regulernya 0,4. Kalau Bapak Ibu join Stockbit Borneo Trader itu jadi fee-nya 0,45. 0,05 aja naik. Ya, jangan mempermasalahkan untuk fee jual beli, tapi Bapak Ibu lihat dulu strategi saham-saham pilihannya. Kalau fee cuma 0,45%, 1% pun Bapak Ibu bungkus dapat untung kan? Yang penting tuh rekomendasi strategi dan saham-saham pilihannya. Dan itu tidak permanen ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu coba silakan coba. Kalau cocok bisa lanjut. Kalau nggak cocok Bapak Ibu bisa keluar dari grup. Dan fee Bapak Ibu akan kembali normal ke fee reguler. Ya, jadi jangan takut fee-nya permanen. Karena itu kelebihan Stockbit. Memberikan kebebasan untuk penggunanya mau join di grup mana aja bisa. Karena di Stockbit external community itu banyak. Salah satunya Borneo Trader. Silahkan kalau mau bergabung ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih nyaman dengan sekuritas lain, link trade di deskripsi, bisa pilih grup swing trader, grup rekomendasi. Kalau mau belajar scalping, baca bid over untuk Bapak Ibu bisa nantinya mandiri, bisa dipakai seumur hidup Bapak Ibu dan bisa Bapak Ibu wariskan nanti ke keluarga ataupun anak, Bapak Ibu bisa belajar kelas scalping tanggal 18 Mei nanti. Link tree di deskripsi. Daftar kelas kalau tertarik, berbayar ya. Itu. Karena yang Bapak Ibu bayar itu pengalaman, strategi yang Bapak Ibu mungkin akan dapat itu bertahun-tahun. Kalau Bapak Ibu belajar sendiri, otodidak ya bisa. Tapi mungkin Bapak Ibu harus mengalami trial dan error dan butuh pengalaman untuk mendapatkan strategi. Nah, kalau Bapak Ibu belajar di kelas scalping itu ada langsung strateginya, Bapak Ibu tinggal ikutin, tinggal kuasain ya. Dan ya yang pastinya Bapak Ibu lebih cepat pahamnya, lebih cepat daripada Bapak Ibu trial dan error. Dan ya yang biaya yang Bapak Ibu keluarkan tuh ya jelas lebih murah daripada Bapak Ibu mencoba sendiri. Bagi yang mau belajar, saya jamin itu pasti bisa paham dan bisa ya. Silakan kalau tertarik. Itu ya, maaf kepanjangan. Jadi ASA menarik. Cuman kita lihat mantulnya di 650 kah atau 620 itu. Lanjut, ASLC yang ditutup dengan 69 sama harga penutupan hari sebelumnya. ASLC masih sideways, belum kemana-mana nih. Tapi coba lihat time frame weekly-nya. Waduh, lumayan mengarah atas.
Tapi belum mendukung ya. Bisa nih, bisa diperhatikan. Yang penting nggak jebol 67 aja hasil C. Itu aja dulu untuk hasil C. Saham terakhir Avia yang ditutup harga 458 menguat 1,7%. Avia bagus, tapi sayang Avia itu labanya naik tipis saja ya, 1,35% di tahun 2024. Kan kuartal satunya belum muncul nih. Kalau kuartal satunya bagus nanti wah bisa moncar juga. Dan uptrend, Avia uptrend. Ya, udah sinyal nggak ini? Udah sinyal. Kalaupun koreksi paling 420. Nah, ini sandarannya kita pakai. Target saya masih sama perubahan praksi harga. Ya 500 maksimal bulan depan, disclaimer. Waduh, 10% sih sangat mungkin. Bahkan 600 bisa. Mudah-mudahan ya. Kalau memang strong uptrend ini kan dia baru mematahkan tren downtrend. Cuman memang volume belum kuat. Mungkin ada swing bawah sekali, baru digas lagi ke atas. Atau sideways, baru digas. Minimal 500-520 bahkan bisa 600. Tapi ya, itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kritik, saran, atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.